Halo semuanya, saya Amelia Devina, Healing Practitioner, dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai mindful eating. Bagaimana kita melihat makanan dan melakukan kegiatan makan dengan penuh kesadaran. Teman-teman, apa sih yang biasanya kita lakukan kalau kita lagi makan? Biasanya nih ya, kita sibuk main HP, sibuk main gadget, bener nggak? Atau mungkin kita sibuk ngobrol sama teman kita, atau mungkin ketika kita makan, kita sibuk memikirkan hal-hal di masa depan. Siapa yang kayak gitu, ayo? Nah teman-teman, apa sih akibatnya? Akibatnya dengan hal-hal seperti itu dan kita sibuk seperti itu, kita kehilangan koneksi kita terhadap makanan di depan kita, dunia sekitar kita, dan bahkan diri kita sendiri. Tentu itu bukan hal yang kita inginkan, bukan? Nah oleh karena itu pada hari ini saya mau mengundang kita semua untuk belajar mempraktekkan apa itu mindful eating. Bagaimana kita menggunakan makan sebagai sebuah ritual untuk kita slow down dan kita begin to enjoy the food and enjoy the present moment. Nah, ada 5 manfaat mengapa kita perlu mempraktekkan mindful eating. Yang pertama, karena kita bisa lebih mensyukuri makanan kita. Dengan menggunakan sejenak waktu hening sebelum kita makan, kita bisa punya waktu untuk mengucapkan syukur terhadap makanan yang ada di hadapan kita. Teman-teman pernah dengarkah riset yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto? Beliau mengatakan bahwa ada perbedaan besar antara makanan yang diberikan kata-kata negatif dan kata-kata positif. Penelitian tersebut membuktikan bahwa makanan yang diberikan kata-kata negatif ternyata jauh lebih cepat jadi busuk dibanding makanan yang diberikan kata-kata positif. Bayangkan sekarang bagaimana kalau kita mengucapkan syukur dan banyak kalimat positif sebelum kita makan dan makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Tentu ini membuat badan kita menjadi lebih positif juga dan menjadi lebih sehat, termasuk juga jiwa kita. Yang kedua, makanan terasa lebih nikmat. Siapa yang nggak mau makanan terasa lebih nikmat? Nah teman-teman, biasanya karena saking sibuknya kita bahkan udah nggak sadar makanan kita rasanya apa. Kita cuma makan, and that's it. Tapi dengan kita melakukan mindful eating ini, kita bisa semakin perlahan membuka semua indera kita dan kita betul-betul menikmati setiap rasa yang ada di piring kita, yang ada di makanan kita. Kita bisa menjadikan makanan terasa lebih nikmat lagi. Yang ketiga, karena kita mengunyah semakin perlahan, enzim yang ada di mulut kita dan air liur kita bisa membantu kunyahan makanan kita agar nutrisi yang ada pada makanan lebih mudah terserap oleh tubuh kita. Dan ini membantu agar tubuh kita juga lebih sehat. Yang keempat, dengan kita melakukan mindful eating, kita bisa lebih langsing. Hah, yang benar Mel? Iya, kenapa? Karena kita bisa lebih sadar memilih apa yang kita mau konsumsi. Kalau sebelumnya mungkin kita yang ada kita makan aja atau kita sembarangan pilih makanan. Tapi dengan kita mindful eating, kita bisa dengan sadar memilih untuk mengkonsumsi makanan yang memang sehat untuk tubuh kita. Semakin kita mencintai diri sendiri, tentu kita akan membuat pilihan yang semakin bijak untuk tubuh kita. Yang kelima, dengan mempraktekkan mindful eating, kita bisa lebih menenangkan batin kita dan pikiran kita. Dunia dewasa ini menuntut kita untuk selalu berkejaran dengan waktu atau mungkin dikejar oleh waktu. Kita sangat-sangat sibuk. Nah, dengan menggunakan ritual makan untuk kita slow down, kita bisa membantu tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita untuk semakin rileks dan semakin tenang, semakin jernih pikirannya, dan tentu hati kita semakin bahagia. Nah, tergodakah sekarang untuk praktek bersama? Nah teman-teman, kita akan praktek sebentar lagi, tapi sebelum kita praktek saya mau mengundang teman-teman untuk praktek bersama saya. Silakan sekarang ini coba untuk ambil makanan yang ada di kulkasnya mungkin atau ada di dapurnya, dan coba pilih makanan yang cukup kecil, cukup ringan untuk kita praktek bersama. Saya tunggu sekarang.
Oke, teman-teman sudah balik dengan makanannya? Yes, kita akan sama-sama praktek ya. Nah, sekarang di hadapan saya sudah ada berbagai makanan dan saya akan pilih hari ini menggunakan cranberries untuk kita praktek bersama. Nah, saya akan ambil satu cranberriesnya. Oke, yang yang ini ya. Dan saya akan letakkan di atas telapak tangan saya. Oke, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang juga sama, meletakkan makanan tersebut di atas telapak tangannya. Oke, dan sekarang kita akan sama-sama praktek. Coba perlahan tenangkan pikirannya dan tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan. Lupakan dulu dan tinggalkan dulu semua beban pikiran dan ketegangan pada tubuh Anda. Coba untuk just be present dengan makanan di hadapan kita. Yang lain itu lupakan dulu, tinggalkan dulu. Coba sekarang perlahan-lahan lihat makanan ini dan sadari betapa luar biasanya cranberry atau mungkin makanan di depan Anda yang datangnya entah dari mana bisa sampai persis tangan Anda. Bukankah sudah selayaknya kita bersyukur atas makanan ini? Tanpa perlu kita tanam, tanpa perlu kita olah, dia sudah ada di hadapan kita. Betapa banyak tangan yang telah berkontribusi, menanam, menyirami, memupuk, memanen, mengolah, mengantarkan, menjual, membeli, memasak, dan kemudian kita bisa ambil untuk kita. Kita mau terlebih dahulu mengucap syukur untuk semua orang yang terlibat di dalamnya. Dan sekarang kita bisa santap makanan ini. Kemudian, coba sekarang saya mau mengundang Anda, teman-teman, untuk melihat makanan ini di hadapan Anda, di tapak tangan Anda dengan eyes of wonder, seperti seorang anak kecil yang baru pertama kali melihat benda ini. Penuh antusiasme, penuh dengan rasa penasaran, freshness. Kayak orang penasaran. Coba untuk lihat, boleh menggunakan ibu jarinya dan telunjuknya untuk memegang mungkin, dan coba untuk lihat teksturnya. Kita bisa kiri dan kanan. Ada apa di makanan ini? Atau mungkin kita bisa juga untuk cium aromanya. Betul-betul rasakan aromanya. Kalau sudah, coba sekarang ini saya undang teman-teman untuk menutup matanya pelan-pelan dan coba untuk rasakan kehadiran benda ini di atas telapak tangan kita. Rasakan ada suatu benda yang ada di telapak tangan kita. Rasakan teksturnya bersentuhan dengan kulit kita. Coba rasakan apakah dia berat atau ringan, basah atau kering. Apakah dia halus atau lembut? Kalau mau kita bisa coba sekali lagi untuk mencium aromanya dengan mata terpejam. Mungkin ada sensasi yang beda ketika kita menutup mata kita dan mencium aromanya. Dan pelan-pelan kita kembali buka mata kita. Coba sekarang setelah kita mulai mengenali benda ini, melihatnya dengan sense of wonder, eyes of wonder, kita melihat teksturnya, kita melihat semua aspek dari makanan ini, pelan-pelan kita masukkan makanan ini ke mulut kita. Gak perlu digigit dulu, hanya dimasukkan tanpa dikunyah. Oke. Coba sekarang perlahan, boleh dengan mata terpejam, boleh dengan mata terbuka, coba rasakan makanan ini di mulut kita. Coba bangkitkan semua indera kita dan coba untuk rasakan sepenuhnya makanan ini. Apa saja rasa yang ada? Apakah ada rasa manis, asam, asin, atau mungkin pedas atau pahit? Kemudian coba rasakan bagaimana teksturnya terasa di mulut kita dan di lidah kita. Apakah bagiannya lembut atau bergelombang mungkin?
Dan coba rasakan aromanya yang tercium ketika kita memasukkannya ke dalam mulut kita dan kita mengolahnya dengan mulut kita dan air liur kita. Perlahan-lahan kunyah makanan ini. Kunyah dengan sangat perlahan saja dan coba untuk nikmati setiap rasanya, nikmati setiap kunyahannya. Rasakan ketika kita mengunyah ada rahang kita yang bergerak. Ada bibir kita yang bergerak, ada gigi dan gusi kita yang juga ikut bersentuhan dengan makanan ini. Dan rasakan semuanya. Coba kunyah sampai teman-teman pelan selesai makanannya. Dan notice dan coba observasi, rasakan apa bedanya ketika kita makan dengan perlahan, dengan mindful, dan kalau kita makan dengan geradak geruduk, dengan sibuk. Apa yang terasa? Coba teman-teman perhatikan. Banyak yang bilang sama saya, Mel, setelah saya makan dengan mindful, saya merasa bahwa makanannya terasa lebih nikmat. Ada juga yang merasa bahwa, wow, ternyata saya makan sedikit aja lebih cepat kenyang ya dibanding kalau saya makannya nggak mindful. Itu benar banget. Jadi teman-teman coba explore apa yang teman-teman rasakan. Dan nanti bisa sharing sama kita di YouTube-nya ini. Dan teman-teman mungkin ada yang bertanya sekarang, Mel, ini nggak salah, masa sih aku harus makan seperti ini dengan cara sepelan ini setiap saat? No, nggak seperti itu. Ini hanya praktek, teman-teman bisa lakukan ketika sempat. Tapi walaupun teman-teman tidak sempat sepelan ini ketika kita makan bersama orang atau kita makan sendirian, teman-teman ingat esensinya, yaitu kita mengucap syukur, kita bisa slow down, kita bisa menikmati setiap gigitan dan rasa dari makanan ini. Menggunakan makanan sebagai cara untuk kita bisa menenangkan batin kita, pikiran kita. Menggunakan makan sebagai suatu ritual untuk kita mencintai diri kita, menghormati waktu kita. Waktu kita bersama dengan makanan yang memperkaya diri kita, menyehatkan tubuh kita. Oke? Nah, bagaimana teman-teman? Selamat praktek. Dan nanti silakan untuk sharing kepada kita bagaimana pengalaman teman-teman ketika mempraktekkan mindful eating. Saya harap dengan ini teman-teman bisa menemukan suatu perjalanan ke dalam melalui makanan, menggunakan makanan sebagai sarana kita mencintai diri sendiri, mengolah makanan sebagai cara untuk kita semakin merawat diri kita. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.